Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa menyimak pembelajaran ibu dengan baik. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan oksidasi. Nah, ini juga pelajaran kelas 10 ya. Sudah ada disampaikan juga tentang bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi, sehingga ibu berharap kalian sudah lebih paham sehingga bisa melanjutkan ke materi berikutnya dengan baik. Nah, hari ini yang kita bahas adalah reaksi redoks, reaksi autoredoks, dan reaksi konproporsionasi. Reaksi redoks. Seperti yang kalian ketahui bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi yang di mana terjadi penambahan dan pengurangan bilangan oksidasi secara langsung, atau dengan kata lain terjadi reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Kita ingin lebih memahami tentang bagaimana itu tentang reaksi redoks. Oke, di sini ada persamaan reaksi redoks Zn ditambah H2SO4 menghasilkan ZnSO4 dan H2. Nah, tentukan zat yang bertindak sebagai oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Jadi di sini yang ingin Ibu tekankan yaitu bagaimana cara menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari suatu reaksi redoks. Pertama-tama pastinya kita harus menentukan bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada bilangan oksidasinya. Zn itu 0. Di sini dikatakan, ini kan sudah diketahui biloksnya min 2. Dan ini min 4, ada 4 buah, min 8 dengan plus 1 dikali 2 plus 2, berarti plus 2 dengan min 8, sisanya 6. Sama hanya di sini juga ya, min 2 dikali 4, min 8 dengan plus 2, berarti sisanya 6. Nah, ini unsur bebas dia 0. Maka kita perhatikan di sini yang mana yang mengalami perubahan biloks. Ya, Zn kita perhatikan di sini mengalami perubahan biloks dari 0 menjadi plus 2 dan H2. H2 mengalami perubahan biloks dari plus 1 menjadi 0. Oke. Berarti Zn mengalami penambahan bilangan oksidasi, berarti disebut dengan oksidasi, dan H2 mengalami penurunan bilangan oksidasi, disebut dengan reaksi reduksi. Jadi, dikatakan Ibu pertama tadi ya, Ibu jelaskan pertama tadi, reaksi redoks itu apabila terjadi penambahan dan pengurangan bilangan oksidasi secara bersamaan dalam suatu reaksi. Ini dikatakan sebagai reaksi redoks. Nah, kemudian kita akan menentukan pertanyaannya, oksidatornya, reduktornya, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Nah, kalau sudah kita ketahui mana reaksi oksidasi, mana reaksi reduksi, kita dengan mudah bisa menentukan yang mana oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Nah, oksidator adalah zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau dia mengalami reaksi reduksi. Jadi ini zat yang mengalami reaksi reduksi, maka dia sebagai oksidatornya. Kemudian reduktor adalah zat yang mengalami penambahan bilangan oksidasi atau mengalami reaksi oksidasi. Maka di sini yang bertindak sebagai reduktornya adalah Zn.
Kemudian hasil oksidasi, yang masih zat yang mengalami reaksi oksidasi yaitu Zn, dan hasilnya apa? Hasilnya ZnSO4. Jadi hasil oksidasinya adalah ZnSO4. Dan hasil reduksinya plus H2SO4 menghasilkan H2. Berarti zat yang mengalami reduksi ada zat yang sebagai hasil reduksi adalah H2. Oke. Nah, di sini jadi persamaan reaksi di atas yang ini termasuk reaksi redoks. Jadi ini termasuk reaksi redoks dan ini adalah hasil oksidatornya, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu reaksi autoredoks. Contoh soal sama, ada persamaan reaksi dulu. Langkah pertama menentukan bilox. Nah, di sini bilox I adalah 0 dan di sini I-nya -1 dan ini I-nya +5. Sedangkan yang ini kenapa enggak diikut sertakan? Karena dia tidak mengalami perubahan bilox. Yang mengalami perubahan bilox cuman I, ya. Jadi tidak diikut sertakan dalam perubahan biloxnya. Nah, kita perhatikan mengalami perubahan bilox I ini tadi dari 0 menjadi -1 dan +5. Ya, berarti yang mengalami I2 mengalami sekaligus reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu perubahannya dari 0 menjadi -1 dan 0 menjadi +5. Nah, jadi apabila ada zat yang mengalami reaksi oksidasi sekaligus reaksi reduksi, maka dikatakan ini termasuk reaksi autoredoks. Nah, di sini contohnya adalah I2. Dia mengalami oksidasi dan sekaligus reduksi dengan perubahan biloxnya atau bilangan oksidasinya dari 0 menjadi -5 dan +5. Nah, selanjutnya pembahasan tentang reaksi konproporsionasi. Contoh, ada HiO3 ditambah 5Hi ditambah I2 ditambah 3H2O. Jadi kita tentukan biloxnya terlebih dahulu. Nah, ternyata ini sepertinya kebalikan dari reaksi autoredoks. Hasilnya yang sama, ya. Jadi hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Jadi apabila reaksi reduksi dan oksidasinya zat hasilnya sama, menghasilkan zat yang sama, maka ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Di sini yang mengalaminya adalah I, ya. Dia dari +5 menjadi 0 dan -1 menjadi 0. Jadi baik reaksi reduksi ataupun oksidasinya itu menghasilkan zat yang sama dengan bilangan oksidasi 0. Dan di sini I ini berupa padatan iodin. Jadi hasil oksidasi dan hasil reduksi pada reaksi yang ini menghasilkan padatan iodin.
Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian komen, bertanya di Classroom bisa ya, dengan menggunakan WhatsApp juga bisa dengan Ibu. Kita diskusikan bersama. Nah, Ibu akhiri saja pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.